Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat. Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nona Nia kembali menemani Anda dalam program Bincang Budaya, ruang dialog yang menghadirkan berbagai kekayaan tradisi, nilai luhur dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat kita. Pendengar, budaya Manggarai memiliki banyak filosofi yang diwariskan turun-temurun ya sebagai pedoman hidup masyarakat. Salah satu di antaranya adalah Waitiku yang secara harafiah berarti mata air kampung atau sumber air kehidupan. Nah, bagi masyarakat Manggarai, Waitiku bukan sekedar sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga simbol kehidupan, kebersamaan, keberlanjutan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Lalu pendengar, bagaimana makna Waitiku dalam filosofi budaya Manggarai? Mengapa keberadaannya begitu penting ya dalam kehidupan masyarakat adat? Dan bagaimana upaya menjaga serta mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda di tengah berbagai tantangan zaman saat ini. Dan untuk membahasnya, pendengar Pro 1 telah bersama kita ya. Saat ini line telepon bersama Bapak Vitalis Karolus, budayawan Manggarai Barat. Selamat siang Pak Vitalis. Selamat siang Kak Penyiar, selamat siang juga untuk para pemirsa di Santero Manggarai. Iya, luar biasa. Apa kabar siang hari ini Pak Vitalis? Sehat. Di Manggarai Barat ini cuacanya agak cerah, sehingga situasi aktivitas pertaniannya dapat berjalan dengan baik. Baik, oke. Terima kasih sudah bersama Pro 1 Reni siang hari ini dan dalam program ya Bincang Budaya. Baik, Pak Vitalis, untuk mengawali perbincangan kita siang hari ini di program Bincang Budaya, apa yang dimaksud dengan Waitiku dalam tradisi dan juga kehidupan masyarakat Manggarai? Baik, selamat siang untuk seluruh pendengar RRI ND di seluruh Manggarai termasuk Daratan Flores dan untuk semua generasi. Waitiku itu baik sama dengan air atau sungai atau kali. Tiku itu timba atau mata air atau air itu tempat masyarakat untuk menimba air untuk kegiatan memasak, mandi, dan kegiatan-kegiatan lain termasuk sawah. Mata air atau Waitiku itu menjadi sangat sakral untuk masyarakat adat Manggarai. Yeah. Karena apa? Air ini itu melambangkan pertumbuhan
pertumbuhan dan perkembangan atau dengan kata lain adalah kehidupan. Tentu sebuah tempat di mana orang tinggal atau di mana orang membuka perumahan tentu harus berdasarkan salah satu indikatornya adalah air. Karena bagaimanapun aktivitas sosial itu aktivitas sosial yang ada hubungannya ya tentu membutuhkan air. Bagaimanapun jauh atau dekatnya, tetapi tentu para tetua itu sudah menentukan bagaimana menempatkan sebuah kampung itu ada mata air. Lalu air tentu kalau menjadi sebuah indikator atau menjadi sebuah kebutuhan budaya, maka dia tetap melestarikan atau kita wajib komunitas adat melestarikan atau menjaga sumber mata air itu atau sungai atau kali itu, termasuk juga wilayah-wilayah di sekitar sumber mata air atau Waitiko tadi. Waitiko. Sehingga dalam filosofi Manggarai, air melambangkan kehidupan yang harus dirawat dan diwariskan dan berkelanjutan untuk generasi muda atau untuk generasi seterusnya. Tentu Waitiko ini atau sumber mata air ini ada memang yang sumber berkawasan hutan, ada juga sumber mata air itu yang sudah letaknya dekat dengan pemukiman atau perkampungan masyarakat. Dari justru yang letak di pertengah pemukiman itu harus dijaga kelestariannya. Kelestarian dalam bagaimana keberlangsungan air itu untuk dimanfaatkan dalam ritual-ritual adat. Seperti pada bulan tahun lalu atau bulan lalu itu ada acara bawai, tentu itu bagian dari ritual yang membutuhkan air. Kemudian melibatkan seluruh masyarakat di sana. Sehingga filosofi air itu untuk Manggarai secara keseluruhan adalah melambangkan kehidupan atau melambangkan tumbuh kembangnya sebuah penduduk komunitas adat itu salah satunya terletak di keberadaan air minum meski tadi atau keberadaan Waitiko tadi. Lalu bagaimana mata wayang atau Waitiko itu tempat menimba air untuk komunitas adat, tentu ada beberapa larangannya atau ada beberapa peraturannya. Artinya secara aturan masyarakat lokal atau komunitas adat itu sudah menentukan luasan sumber mata air atau mata Waitiko itu untuk menjadi milik komunitas atau menjadi milik umum dalam sebuah kampung itu. Ya, sehingga lahan di sekitar itu, kawasan itu tetap dilindungi. Nah, dilindungi juga ditanam dengan tanaman yang bisa mengikat atau bisa melindungi mata air itu, sepertinya bambu atau kayu-kayu lokal yang pasangnya tidak bisa diambil untuk kepentingan pembangunan. Lalu apa larangannya supaya generasi muda atau generasi kedepannya dilarang itu menebang pohon di sekitarnya, atau dilarang menangkap misalnya ada ikan atau ikan air tawar atau ada jenis hewan reptil di sekitar itu dilarang untuk dibunuh atau diambil. Apa hukumnya? Nanti ketika dia mengambil hukumannya, ya akan mengalami kehidupan semacam ada tanda bahwa kalian pernah mengambil ikan di sekitar mata air itu. Nah, itu sebuah larangan.
Tapi pada intinya larangan itu adalah bagaimana menjaga ritual, bagaimana menjaga kelestarian dari sebuah baitiku tadi atau sumber matahari itu untuk kehidupan. Kemudian bagaimana menjalankan ritual-ritual adat yang ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat adat, seperti misalnya acara baubai. Baubai itu dia kan butuh air juga. Kemudian butuh air itu kan itu bagaimana membersihkan keluarga itu dan ditetapkan menjadi keluarga baru yang ditandai dengan baubai dengan Pakimanuk Winarona. Karena kalau tidak ada air, sumber mata airnya, maka secara otomatis ada beberapa ritual budaya itu tidak bisa dilaksanakan. Begitu. Sehingga dalam kehidupan sosial masyarakat, kalau di undang-undang atau tata pelaksanaan pemerintahan lebih khusus kepada kehutanan, ya hukum adat ini juga itu salah satu bagian yang melindungi sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat lokal. Sehingga fungsi ekologisnya menjaga kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan. Tadi saya sampaikan bahwa ada bagaimana masyarakat adat melarang untuk merusak mata air atau merusak baitiku tadi. Ya, itu larangan tadi. Dilarang menebang pohon, nanti ada gangguan terhadap kehidupan. Kemudian dilarang menangkap ikan atau menangkap ikan air tawar. Nanti kehidupannya ada saja yang dijumpai dalam kehidupannya. Sehingga antara komunitas adat sudah ada aturan atau sudah ada musyawarah bersama bahwa baitiku itu perlu dijaga. Yang jaga pertamanya bahwa supaya masyarakat adat Manggarai bisa melaksanakan ritual adat yang ada hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana baitiku ini yang ada hubungannya dengan kekerabatan. Misalnya baitiku tadi itu ada tambah satu katanya juga di depannya, di belakangnya atau di depannya, baitiku tidak. Baitiku tidak sepanjang masa itu tetap kita mengambil air di sana. Kemudian baitiku tidak itu adalah melambangkan sebuah kerabat, sebuah hubungan persaudaraan yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Misalnya ada orang luar yang masuk, atau hubungan persaudaraan itu selalu ada hubungannya dalam kehidupan sosialnya dengan desa sebelah atau kampung adat sebelah, sehingga menjamin itu dari filosofinya tadi itu bahwa baitiku ini adalah menjamin hubungan kekerabatan antara masyarakat komunitas adat itu, walau juga untuk masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan baitiku ini ditambah dengan tedang baitiku tedang tadi, itu sebuah kehidupan sosial bahwa tidak ada musuh di antara kita, tapi kita semua adalah keluarga besar yang menjaga dan melestarikan budaya ini. Sehingga yang paling apa maknanya dari baitiku tadi, yaitu kekeluargaan, kemudian sumber kehidupan bersyukur, kemudian keberhasilan yang melimpah atau keberhasilan dan kelimpahan yang kita peroleh dari alam ini dalam rangka untuk mendukung budaya ini atau budaya menjaga kelestarian dari sumber daya alam kepada baitiku. Baik, kita melestarikan baitiku tentu juga menjaga
tanaman atau tumbuhan atau kehidupan di sekitar mata air itu atau sekitar Waitiku tadi. Mungkin demikian, saya kembalikan sementara. Oke, baik. Studio. Ya, baik Pak Vitalis, ya, di tengah perkembangan pembangunan dan juga perubahan pola hidup masyarakat saat ini, kira-kira bagaimana ini kondisi Waitiku di berbagai kampung adat Manggarai saat ini? Untuk sementara saat ini, untuk Waitiku, baik dengan pembangunan, maka kalau sudah ditetapkan bahwa ini Waitiku atau sumber mata air untuk kehidupan, maka itu dilarang untuk membuka atau mendirikan bangunan di sekitar areal mata air atau di tempat mata air itu. Kemudian dengan kegiatan dengan Waitiku sekarang, semacam ada kegiatan dari komunitas adat untuk menanam tanaman pelindung mata air, sehingga yang melibatkan itu adalah generasi anak-anak muda untuk bisa melihat langsung bahwa benar-benar ini mata air atau Waitiku ini menjadi sumber kehidupan dan kita harus jaga dengan cara menanam tanaman di sekitar areal Waitiku tadi. Ya, dan itu juga merupakan cara efektif ya untuk mengenalkan kembali nilai-nilai Waitiku kepada generasi muda, begitu Pak Vitalis ya? Saya pikir itu metode yang baik, bagaimana mengenal Waitiku dengan generasi muda dengan Waitiku. Ya. Oke, baik. Adakah tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan mata air dan kawasan resapan air saat ini, Pak Vitalis? Memang tantangannya ada. Yang pertama, dari ritual budaya itu tidak terselenggarakan secara baik di komunitas adat. Yang kedua, ada berbagai wilayah di komunitas Manggarai itu sudah mulai melakukan pembukaan kebun di bagian atas dari area mata air tanpa memperhatikan kelestariannya. Tetapi di wilayah mata air itu tetap dilindungi, tetapi ada kecenderungan masyarakat untuk memiliki daerah area sekitar itu. Itu yang menjadi tantangan. Ya. Oke. Dan ini Pak Vitalis, apakah filosofi Waitiku ini masih relevan untuk menjawab berbagai persoalan lingkungan yang kita hadapi saat ini? Waitiku itu masih relevan dan itu sangat kuat menurut pandangan kami sebagai masyarakat dan tokoh masyarakat, bahwa ini sebuah aturan adat, komunitas adat untuk mencegah terjadi perambahan areal sekitar kawasan termasuk daerah-daerah sekitarnya. Kemudian bagaimana mewariskan kepada generasi bahwa filosofi kita dengan kata-kata melimpah atau berkembang atau berhasil, tentu anak-anak generasi sekarang sudah melihat bahwa penting kita menjaga areal atau Waitiku itu sebagai salah satu topik atau salah satu bentuk yang harus kita jaga dan kita harus lestarikan, dan tetap harus terus-menerus diberikan ceritanya kepada generasi. Oke. Dan adakah pelajaran penting yang bisa dipetik ya oleh masyarakat luas dari filosofi Waitiku bahkan di luar ya wilayah Manggarai? Pelajarannya yang pertama itu bahwa dalam proses pembangunan yang harus kita lakukan itu kan berdasarkan budayanya. Budayanya lebih khusus kepada mata air atau Waitiku tadi, bahwa segala sesuatu kelimpahan itu ada, kelimpahan dan rezeki itu ada di Waitiku tadi. Yang kedua, sebagai pelajarannya bahwa adat atau budaya itu adalah
sebuah lembaga atau sebuah elemen, sebuah lembaga atau institusi yang aturannya walaupun tidak terus, tapi sangat menghargai kepada sumber daya yang ada, karena di alam itu adalah sumber kehidupan atau sumber makanan yang sudah tersedia oleh alam untuk kepentingan masyarakat adat. Itu yang kita lihat untuk orang luar, misalnya untuk seluruh warga di luar Manggarai, bahwa ini perlu dipelajari bahwa aturan adat itu adalah sebuah aturan yang melekat terhadap kehidupannya untuk tidak melakukan kesalahan terhadap sumber daya yang ada. Karena kalau kita merusak salah satunya, maka semua ekosistem di dalamnya terjadi kerusakan. Termasuk tatanan budaya tadi, pelaksanaan kegiatan budaya. Baik. Dan Pak Vitalis, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat, ya, pemerintah dan juga lembaga pendidikan untuk menjaga keberadaan Waitiku sebagai warisan budaya sekaligus sumber kehidupan? Untuk komunitas adat, yang pertama itu tetap mempertahankan bahwa Waitiku itu sebagai sumber kehidupan tetap itu dijaga dan dilestarikan. Ya, sedangkan untuk pemerintah, bahwa pemerintah harus mendukung, mensupport dalam Waitiku ini untuk tetap lestari. Ya, dengan misalnya membuat aturan, membuat musyawarah tentang perlindungan mata air. Sedangkan untuk lembaga pendidikan, mungkin ini juga untuk anak-anak SD perlu itu muatan lokal tentang Waitiku, atau perlu ada kunjungan terhadap sumber daya alam, lebih khusus kepada mata Wai atau Waitiku tadi, untuk menceritakan bahwa Waitiku ini hasilnya seperti ini, sehingga anak-anak itu bisa mereka memperoleh pengetahuannya untuk mulai dini sudah akan mendidik tentang konservasi, mulai dari SD, SMP dan lain-lain. Sedangkan untuk lembaga, misalnya untuk universitas, ini perlu ada dokumentasi atau perlu ada penelitian, sebuah tulisan tentang Waitiku, atau menjadi sebuah judul dalam tulisan mereka untuk bagaimana Waitiku ini bisa tetap dilestarikan dan menjadi muatan untuk seluruh masyarakat, bahwa pentingnya Waitiku harus dijaga. Iya, baik. Dan itu juga peran tokoh adat dan juga budaya, ya, memastikan bahwa nilai-nilai Waitiku ini tetap hidup di tengah masyarakat, begitu ya Pak Vitalis? Iya. Oke. Baik, Pak Vitalis, apa menjadi harapan Anda terhadap upaya pelestarian sumber-sumber mata air dan kearifan lokal Manggarai ke depan? Harapan saya ke depan, yang pertama, bahwa untuk seluruh masyarakat adat Manggarai itu perlu melakukan konservasi terhadap sumber mata air atau Waitiku. Yang kedua, kurangi untuk pembangunan, ya, kurangi mengambil batu kali, karena kalau itu ambil berarti ada pengikisan dari sumbernya sampai kepada daerah alirannya. Itu kurangi pengambilan. Yang ketiga, bahwa masyarakat adat perlu harus memperkuat posisi mereka dalam menjaga kelestarian mata air ini. Misalnya membuat peraturan tentang perlindungan terhadap budaya dengan ritualnya. Ya, sedangkan untuk generasinya adalah mari bersama untuk kita menjaga Waitiku ini atau mata air ini, atau air yang kita nikmati sekarang, untuk tetap lestari sehingga keberlanjutannya tetap dinikmati oleh anak-anak kita ke depan. Sedangkan untuk pihak swasta, ya, mari mendampingi masyarakat, tentu dalam rangka juga untuk melestarikan
kawasan-kawasan di mana tempat-tempat atau sumber mata air atau air Waitiku tadi tetap dijaga, memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal sehingga ketersediaannya tetap tetap ada dan tetap berlanjut. Oke. Baik, Pak Vitalis, sebagai penutup perjumpaan kita siang hari ini, kira-kira apa yang menjadi pesan Anda ya kepada pendengar RRI mengenai pentingnya menjaga air dan juga melestarikan budaya leluhur? Untuk seluruh pendengar, bahwa dengan perubahan-perubahan yang terjadi, air semakin tahun semakin mengalami debitnya menurun. Oleh sebab itu, untuk seluruh masyarakat, hindarilah penebangan atau pemotongan kayu secara besar-besaran untuk bisnis. Begitu juga untuk kepentingan rumah tangga, hindarilah untuk penebangan kayu di sekitar mata air atau sumber Waitiku tadi. Kemudian mari kita menanam sejumlah tanaman yang bisa buahnya kita ambil, bisa batangnya kita ambil. Tentu ini semangat budaya kita, supaya ketaatan kita terhadap nilai-nilai budaya itu tetap kita wariskan untuk menjaga kelestarian alam, lebih khusus kepada Waitiku tadi, yang kalau dalam bahasa Indonesia adalah sumber kehidupan atau mata air. Mungkin demikian jawabannya. Baik, terima kasih Pak Vitalis telah berbagi pengetahuan dan juga pemahaman mengenai filosofi budaya Manggarai yang sangat kaya dan makna ya, akan makna terkait dengan Waitiku, mata air kehidupan dalam filosofi budaya Manggarai. Sekali lagi terima kasih Pak Vitalis, salam sukses, selamat siang. Selamat siang jawabannya. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dalam program Bincang Budaya dengan tema Waitiku, mata air kehidupan dalam filosofi budaya Manggarai. Banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik ya pendengar. Waitiku tidak hanya menjadi sumber air bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, penghormatan terhadap alam, serta kesadaran untuk menjaga keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang. Saya, Nona Nia, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND. Selamat siang, salam budaya, dan sampai jumpa di Bincang Budaya edisi berikutnya. Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.